Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Malika Nadifa, NIM 2111050224. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS berupa video di matkul Ekonomi Pembangunan. Ada 2 soal yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu jelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan. Lalu yang kedua ada jelaskan sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah. Baik, yang pertama yaitu jelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan. Nah, kemiskinan dan ketimpangan ini dalam pembangunan menurut Amartya Sen dan Thomas Piketty, kemiskinan adalah kondisi di mana seorang berada di bawah standar nilai kebutuhan minimum termasuk kebutuhan makan dan non-makanan yang ditetapkan sebagai garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Nah, garis kemiskinan ini merupakan jenis uang yang diperlukan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2.100 kilokalori per orang per hari. Nah, serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai barang dan jasa lainnya. Menurut Amartya Sen, yaitu seorang ekonom dan filsuf India, membawa konsep kemiskinan dalam kapabilitas ke dalam pemikiran pembangunan. Menurut beliau, yaitu kemiskinan tidak hanya terkait dengan pendapatan rendah, tetapi juga dengan ketidakmampuan individu untuk mengakses peluang dan hak dasar. Nah, teori ini menyoroti bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Lalu menurut Thomas Piketty, seorang ekonom Prancis, yaitu menyoroti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan dalam bukunya yang berjudul Capital in the 21st Century. Ia menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi ketidaksetaraan ekonomi dapat meningkat seiring berjalannya waktu jika tingkat pengembalian modal lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, baik Sen maupun Piketty memberikan pemahaman mendalam tentang permasalahan kemiskinan dan ketimpangan dalam konteks pembangunan. Nah, kemiskinan yang dipahami sebagai keterbatasan kapabilitas individu oleh Sen dapat disatukan dengan pemahaman Piketty tentang ketidaksetaraan ekonomi. Lalu soal dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, keduanya mendukung kebijakan yang inklusif, yaitu pendidikan yang merata, akses kesehatan, serta kebijakan redistribusi ekonomi menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dengan menggabung konsep Sen dan Piketty ini, kita dapat merancang strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan berpihak pada keadilan sosial. Lalu soal nomor 2 yaitu jelaskan sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah. Nah, ada beberapa sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah. Yang pertama yaitu sumber pembiayaan konvensional, yaitu salah satu sumber utama pembiayaan ini adalah melalui kredit yang diberikan oleh bank-bank komersial. Bank memberikan pinjaman kepada pemerintah, perusahaan, atau individu dengan memberlakukan bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Lalu ada penerbitan obligasi oleh pemerintah atau perusahaan, yaitu cara lain untuk mendapatkan dana. Investor membeli obligasi dengan menerima pembayaran bunga secara periodik serta pengembalian pokok pada jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada sumber pembiayaan syariah. Sumber pembiayaan syariah ini ada 2, yaitu mudharabah dan musyarakah. Lalu yang ketiga ada perbedaan utama, yaitu ada bunga versus bagi hasil sumber pembiayaan konvensional yang umumnya melibatkan sistem bunga di mana pinjaman membayar tambahan atas pinjaman yang diberikan. Lalu yang kedua ada aspek kepemilikan. Aspek kepemilikan ini pembiayaan syariah cenderung lebih mementingkan aspek kepemilikan dan partisipasi dalam proyek atau usaha. Lalu yang keempat ada contoh institusi. Contoh institusi ini ada konvensional, bank konvensional. Lalu yang kedua ada syariah, institusi keuangan syariah. Lalu yang kelima ada tujuan pembiayaan. Yang kelima ini ada 2 poin. Yang pertama ada konvensional, pembiayaan konvensional yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan kembangkan ekonomi. Lalu yang kedua ada syariah, pembiayaan syariah. Lalu
Sumber pembiayaan konvensional dan syariah ini memiliki perbedaan dalam prinsip, struktur, dan tujuannya. Sementara konvensional lebih berfokus pada keuntungan bunga, pembiayaan syariah menekankan prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi dalam usaha. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.